Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih dimampukan untuk berpuasa di hari ini dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas, melanjutkan rutinitas kita di bulan Ramadan. Ba'da zuhur kita lanjutkan dengan kultum atau tausiah zuhur. Alhamdulillah Ustadz kita telah berada di tengah-tengah kita, Al-Ustadz Khairul Ikhwan Nasution. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah sholat zuhur yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu jamaah yang kami hormati, ada hadis Nabi yang ini menjadi peringatan kepada kita. Ada orang-orang yang diingatkan Nabi, orang itu merugi, orang itu celaka. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfaralah. Celaka orang, kata Nabi. Rugi orang itu, kata Nabi, yang masuk Ramadan sampai habis Ramadan tapi belum dapat ampunan. Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang itu, rugi orang itu, kata Nabi, yang disebut namaku tapi tidak bersolawat kepadaku. Raghima anfu rajulin adrakau indahu abawahul kibar fala yudkhilahul jannah. Celaka orang, rugi orang itu yang kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa menyebabkan dirinya masuk ke surga.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini akan menjadi tema kita siang ini, yaitu tentang orang-orang celaka. Jadi siapa yang celaka? Dari hadis ini ada 3 orang. Satu, orang yang masuk Ramadan tapi tidak dapat ampunan sampai habis Ramadan. Hari ini kita sudah masuk ke Ramadan 20. Masih ada 10 hari lagi memperbaiki diri ini. Jangan sampai Ramadan yang akan nanti sebentar lagi berakhir, kita tidak dapat ampunan Allah. Kalau Ramadan bulan yang dijaminkan diampunkan dosa, terus dosa kita tidak diampunkan, maka pertanyaannya mau bulan yang mana lagi diampunkan ini dosa. Maka kata Nabi, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu yang kita tunaikan setiap hari, salat Jumat ke Jumat setiap pekan sekali, dan Ramadan ke Ramadan setiap setahun sekali. Nabi pastikan itu jadi sebab dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi dosa kita itu Bapak Ibu ada dihapuskan setiap hari dengan salat 5 waktu, ada dihapuskan setiap pekan dengan salat Jumat, ada dihapuskan dengan setiap tahun dengan Ramadan. Kapan dosa kita dihapuskan setiap hari? Itu hadisnya dengan salat 5 waktu. Maka tadi Bapak Ibu kita salat zuhur, salat zuhur kita itu jadi sebab dihapuskan dosa. Dosa yang mana? Dosa yang kita buat dari habis subuh tadi ke zuhur ini. Begitu juga nanti kita salat asar insya-Allah. Maka salat asar kita itu menjadi sebab dihapuskan dosa yang kita buat dari habis zuhur ni ke asar. Begitulah seterusnya. Sebagaimana Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian? Kata Nabi, kalau di depan pintu rumahnya ada sungai mengalir, dia mandi di sungai itu 5 kali sehari, kata Nabi, apakah masih ada tak kotoran yang bersisa nempel di badannya? Kata Nabi. Ketika itu sahabat menjawab, tak ada lagi Rasul, lah mandinya 5 kali sehari. Maka kata Nabi, cak itulah salat 5 waktu, seperti mandi 5 kali sehari yang tidak akan menyisakan kotoran. Begitulah juga salat 5 waktu, menghapuskan dosa. Cuman syaratnya kata Nabi, ada syarat SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya kata Nabi? Izajtunibatil kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Maka solat kita 5 waktu itu menghapuskan dosa. Selama kita tidak melakukan dosa besar, selama kita tidak syirik, selama tidak durhaka kepada orang tua, selama tidak lari dari medan perang, selama tidak membunuh, selama tidak fitnah, selama tidak menggibah, selama tidak ngadu domba, selama tidak dengki, selama tidak lakukan dosa besar, solat 5 waktu menghapuskan dosa setiap hari. Begitu juga dosa kita dihapuskan setiap pekan dengan Jumat. Dengan Jumat, kata Nabi, wal jumu'atu il jum'ah, Jumat ke Jumat. Jadi dosa kita dihapuskan setiap pekan dengan Jumat, selama kita tidak melakukan dosa besar, selama solat Jumat kita tidak sia-sia. Karena ada orang yang disebut Nabi solat Jumatnya sia-sia, Bapak. Ini hati-hati. Salah satu dalam hadis, man masal hassa faqad lagha, siapa yang main-main kerikil, khatib sedang khutbah dia bermain kerikil, maka jadi sia-sia solat Jumatnya. Artinya solat Jumatnya tidak jadi pahala, solat Jumatnya tidak jadi ampunan dosa, main-main kerikil. Karena ada orang sahabat waktu itu bermain kerikil, khatib Nabi khutbah, sahabat main kerikil. Karena memang kondisi masjid di masa Nabi beda jauh dengan masjid kita. Hari ini kita tak ada kerikil, tapi ada kerikil kita yang lebih hebat, yaitu handphone. Khatib khutbah kita main handphone, bahkan mabar pula. Khatib khutbahnya mabar, maka itu lebih dari kerikil, maka jadi sia-sia lagu kata Nabi. Jadi artinya Bapak Ibu, kita disuruh Nabi waktu khutbah diam dengarkan. Kalau cuma sekedar kerikil aja jadi sebab sia-sia, apalagi lebih besar dari kerikil, handphone, termasuk maaf kota infak yang dijalankan khatib sedang khutbah. Kerikil aja kecil jadi sia-sia, apalagi kota infak yang jeleh-jeleh lebih gedang. Berapa kali gerak kota infak lebih dari kerikil. Geser kota infak, belum lagi kawan ngambil dompet, belum lagi jarinya milih 150,
20, 10, 5.000, 2.000, 1.000, 1.000 yang diambilnya. Belumnya lagi lipat, belum lagi masukkan, belum lagi balikkan dompet, belum lagi geser, lebih dari kerikil. Maka ulama untuk kehati-hatian tidak diperkenankan kita menjalankan kota infak ketika khatib sedang khutbah. Takutnya sia-sia. Tapi tidak ada orang berinfak, ya kelak taruh aja di depan pintu masjid. Setiap orang nak masuk masjid lebih baik sekelaknya berinfak sebelumnya masuk masjid. Atau kelaknya berinfak mungkin setelah sholat, kalau memang dia mau berinfak. Artinya untuk kehati-hatian lebih baik tidak usah menjalankan kota infak ketika khatib sedang khutbah. Orang yang mengobrol pun sio-sio. Jangankan ngobrol Bapak Ibu, kata Nabi, khatib khutbah ada orang ribut kita negur. Iza qulta li sahibika ansit. Kalau kau ngecek ke kawan kau, kata Nabi, kalau kau berbicara dengan kawan tadi sedang ngobrol, apa kabar? Nanya kabar khatib sedang khutbah. Berapa anak? Berapa cucung? Cak tidak ada waktu lain. Tapi kece orang itu masih sehat. Kalau nanya apa kabar, berapa anak, berapa cucung, itu orang-orang pensiun. Tapi kalau nanya kau siapa, berarti dah pikun. Padahal kawannya kau tadi. Di saat khatib khutbah ngobrol, kita tidak ngobrol, cuman suruh negur diam. Kata kita nyuruhnya diam, kita pun jadi sio-sio. Apalagi yang jelas-jelas ngobrol. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai sholat Jumat kita tuh sio-sio, apalagi bapak-bapak. Dan ada sholat Jumat, ada dosa diampunkan setiap tahun Ramadan. Maka kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa puasa Ramadan iman karena Allah, mengharap ridha Allah, dia puasa, Nabi katakan Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Yang lalu itu yang mana? Dari habis Ramadan tahun lalu ke Ramadan ini. Maka ini Bapak Ibu jaminan, berarti Ramadan ini kok jadi sebab diampunkan dosa. Maka pantas kata Nabi, celaka orang dijumpakan Ramadan kok ya dosa tidak diampuni. Pertanyaannya, nak kapan lagi dosa diampuni? Sampai habis Ramadan masih ada bersisa 10 hari. Maka jangan sampai 10 hari kok kita lewatkan sia-sia. Ingat Bapak Ibu, justru Nabi di 10 akhir Ramadan jauh lebih sungguh-sungguh dibanding 20 pertama Ramadan. Nabi itu 10 akhir Ramadan Bapak Ibu, dalam hadis bagaimana Nabi di 10 akhir Ramadan, ketika masuk 10 akhir Ramadan, iza dakhala fil ashril awakhir min Ramadan, ketika masuk di 10 akhir Ramadan, Nabi itu sadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan sarungnya. Apa maksud mengencangkan sarung? Satu, Nabi tidak mendekati istrinya. Yang kedua, Nabi bersungguh-sungguh di malam 10 akhir Ramadan. Apa maksud bersungguh-sungguh? Lebih semangat dibanding sebelumnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada yang dinantikan, yaitu Lailatul Qadar. Kenapa kita harus menanti Lailatul Qadar Bapak Ibu? Karena Lailatul Qadar itulah kesempatan kita Bapak Ibu untuk menjadikan sebab amalan kita lebih dari 1000 bulan. Karena Lailatul Qadar hanya diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad SAW, hanya untuk kita. Kenapa? Salah satu sebabnya itulah maha adilnya Allah. Umat dulu Bapak Ibu umurnya panjang-panjang. Berarti umurnya panjang, panjang amal, panjang pahala. Karena umur umat tidak jauh dari nabinya. Umat Nabi Muhammad SAW, umur Nabi kita cuma 63 tahun. Maka kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Lebih dari itu ada, tapi tidak banyak, dikit. Maka umur kita pendek dibandingkan umur umat dulu. Umur kita pendek berarti amal kita dikit, amal pendek berarti pahala dikit. Maka Allah kasih sebagai maha adilnya Allah, sayangnya Allah kepada kita, dikasihlah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu dijamin oleh Allah ketika kita beramal di malam itu, dipastikan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Berapa lama 1000 bulan itu Bapak Ibu? Sama dengan 83 tahun 4 bulan. Umur kita mungkin tidak sampai 83. Ada bapak yang di sini 83. Tidak ada nampaknya kan? Lah pensiun pula ya Pak ya. 83 tahun, bayangkan Pak. Beramalnya cuma 1 malam.
Beramalnya cuma 1 malam, tapi kata Allah khairun, bahkan khairun itu lebih baik. Entah berapa, pokoknya lebih baik dari 83 tahun. Entah 1000 tahun, tidak tahu lah. Yang jelas lebih baik. Hanya beramal di malam Qadar. Umur pendek, biarlah. Tapi amal kita, pahala kita melebihi orang yang panjang umur. Artinya Bapak Ibu, ada perhatian khusus kita di 10 akhir Ramadan. Sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada kita. Taharrau, kata Nabi. Intai, carilah Lailatul Qadar. Nabi tak nyuruh kita Bapak Ibu, Nabi tak nyuruh kita mendapatkan Lailatul Qadar, tapi Nabi menyuruh kita menghidupkan malam Qadar. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa menghidupkan malam Qadar, menghidupkan malam Qadar dengan amalan, maka dia lakukan dengan iman, dia lakukan dengan mengharap ridha Allah, Nabi jamin diampunkan dosa yang lalu. Hanya untuk menghidupkan malam Qadar aja. Dapat tidak dapat bukan urusan kita, menghidupkannya itu urusan kita. Nabi jamin diampunkan dosa lalu. Bayangkan tu Pak. Jadi apa tugas kita di 10 malam akhir Bapak Ibu yang diajarkan Nabi? Satu, Nabi tadi justru bersungguh-sungguh. Jadi Nabi itu lebih semangat di 10 akhir daripada 10 pertama. Agak berbanding terbalik kayak gitu. Kita semangatnya 10 pertama aja. 10 terakhir kita malah kendor. Karena sibuk mudik, sibuk kue lebaran, sibuk THR, sibuk kalau. Sibuk bukber kita. Kalau Nabi justru 10 akhirnya Nabi lebih semangat sungguh-sungguh. Ngencangkan sarung, wa aiqadhah lau, Nabi bangunkan keluarganya. Kenapa Bapak Ibu? Ada amalan yang ikut hendaknya mumpung belum habis Ramadan. Kalau mungkin 20 pertama kok mungkin kita masih agak santai. Mungkin belum jadi sebab dapat ampun dosa. Belum terlambat untuk memperbaiki diri 10 akhir Ramadan. Apa itu Bapak Ibu amalan diajarkan Nabi? Iktikaf. Karena Rasulullah SAW ya'takifu, Nabi itu selalu beriktikaf fil asyr awakhir min Ramadan, setiap 10 akhir Ramadan hatta mata, sampai Nabi wafat. Jadi iktikaf itu amalan sunnah Nabi yang Nabi lakukan setiap Ramadan 10 akhir sampai Nabi wafat. Bahkan setelah Nabi wafat dilanjutkan amalan itu oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Artinya bolehkah wanita itu iktikaf di masjid? Boleh. Selama dia bisa menjaga dirinya dari fitnah, selama iktikafnya tidak bercampur dengan laki-laki, selama iktikafnya tertutup, selama dia tidak sendirian ada wanita yang lain, maka dibolehkan wanita iktikaf. Apa itu iktikaf Bapak Ibu? Iktikaf itu memutuskan hubungan kita dengan dunia sebentar. Iktikaf itu rukunnya ada 2. Satu, niat. Maka masuk masjid niat dalam hati, sengaja aku iktikaf karena Allah. Yang kedua, berdiam diri dalam masjid. Berdiam diri dalam masjid dengan amalan, bukan dengan amalan dunia, tapi dengan amalan akhirat. Artinya pas masuk masjid niat sengaja aku iktikaf karena Allah Ta'ala. Masuk masjid kita solat dulu, solat tahiyatul masjid. Habis itu apa amalan? Apapun lakukan. Nak baca Quran boleh, zikir boleh, kemudian mungkin kita solat tahajud boleh, solat sunat mutlak boleh, solat tasbih kah mungkin boleh. Baik nak sendirian maupun berjamaah silakan. Amalannya tidak ada yang diajarkan Nabi. Nabi cuma menghidupkan malam itu. Bebas amalan apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kita. Apa yang kita mampu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi, Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku mendapatkan Lailatul Qadar? Maka apa yang harus kulakukan? Maka Nabi perintahkan kepada Aisyah sekaligus ikut untuk kita. Faquli, katakanlah banyak-banyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikut doa yang disunahkan diperbanyak, terutama ketika kita beriktikaf menghidupkan malam Qadar. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pemaaf. Tuhibul afwa, engkau cintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku, ampuni aku. Ikut doa disunnahkan diperbanyak. Boleh tambah dengan doa-doa yang lain. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Iktikaf itu salah satu cara menanti malam Qadar. Itu salah satu cara Bapak Ibu mendapatkan malam Qadar. Iktikaf itu rukunnya ada 2. Satu, niat iktikaf. Karena ada juga orang masuk masjid tidak berniat, tidak dihitung iktikaf. Karena sepakat para ulama sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Dan seseorang ditengok dari apa yang dia niatkan. Sama Bapak Ibu, hari ini ada orang tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, tapi dia tidak berniat untuk puasa, tidak disebut itu pahala puasa. Begitu juga iktikaf. Dia masuk masjid, dalam masjid, dia dalam masjid, diam dalam masjid, tapi tidak dengan amalan dan dengan tidak niat, maka itu juga tidak disebut iktikaf. Jadi iktikaf itu satu niat, niatnya iktikaf karena Allah. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Berapa lama minimal? Paling sebentar disebut iktikaf itu menurut Imam Syafi'i sebatas ukuran dia menunaikan solat sunat 2 rakaat. Maka itu sudah disebut iktikaf. Artinya hanya hitungan menit boleh iktikaf. Boleh iktikaf, tidak mesti harus 1 malam penuh. Misal Bapak Ibu, kita mungkin habis solat tarawih di masjid kita masing-masing, kemudian balik kita ke rumah menyelesaikan yang belum selesai tadi bukuan misal. Selesai kita bukuan, balik lagi lah kita ke masjid. Jam 10 kita balik lagi ke masjid, atau mungkin jam 11, jam 10 lah kita balik ke masjid. Kemudian apa yang kita lakukan? Masuk masjid, niat iktikaf, kemudian solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian apapun yang kita lakukan dalam masjid, selama bukan amalan dunia, artinya amalan akhirat, nak baca Quran lah kita terserah, mungkin baca buku agama, mungkin apapun itu kegiatan amalannya akhirat, selama itu kita iktikaf. Batal iktikaf kapan? Kalau kita keluar dari masjid, batal kita iktikaf. Nah, ambil uduk, kemudian masuk lagi masjid, niat lagi, iktikaf lagi, solat lagi tahiyatul masjid, dan seterusnya. Dengan amalan itulah Bapak Ibu, masalah dapat atau tidak dapat itu Lailatul Qadar, itu bukan tugas kita, itu haknya Allah nak berikan kat siapa. Tapi tugas kita apa yang diajarkan Nabi? Menghidupkan dan mengintai. Kan hadisnya taharrau, cari kata Nabi. Nabi dah suruh kita dapatkan, intai. Intai itu apa? Dengan amalan. Salah satu amalannya iktikaf, Pak. Kenapa kita butuh untuk Lailatul Qadar? Karena tadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita ini pahala kita dikit, dosa kita kok banyak, tapi cita-cita nak masuk surga. Maka cak mana solusi beramal yang cerdas? Itu ada amalan yang dipastikan lebih baik dari 1000 bulan. Maka kalau bisa ya kita intai itu. Mungkin nak sepanjang malam solat boleh, sampai kelak menjelang sahur balik kita ke rumah. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar. Masih ada 10 malam. Kata Nabi, intai dia di 10 akhir ganjil. Berarti iko pas malam iko malam 21. Nabi itu itikafnya 10 malam akhir segala. Kalau tidak bisa 10 malam akhir segala, mungkin karena kerja, maka minimal ambil yang ganjil-ganjil aja. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tidak bisa setiap malam, minimal jangan tinggalkan di malam 27. Minimal jangan tinggalkan malam 27. Artinya ada kaidah, kalau tidak bisa dikerjakan galau, jangan pula ditinggalkan galau. Mala yudraku kulluh wala tutraku kulluh. Kalau tidak bisa dikerjakan galau, jangan pula ditinggalkan galau. Kalau tidak bisa 10 malam, ambil minimal 1 malam. Minimal di malam ke-27. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikut yang disebut Nabi orang celaka. Siapa dia? Masuk Ramadan sampai habis Ramadan tidak diampuni Allah. Artinya belum terlambat iko Pak Bu. 10 akhir Ramadan masih iko, justru iko babak penentuan, babak final. Yang namanya babak final memang tidak segala orang yang dalam penyisihan ikut. Namanya babak final, cuman dikit yang bisa sampai ke babak final. Yang kedua, siapa orang celaka tadi kata Nabi Bapak Ibu? Orang celaka itu kata Nabi yang disebut namaku tapi tidak bersolawat. Berarti Bapak Ibu, kalau menyebut nama Nabi atau terdengar nama Nabi disebut, kita diajarkan sambung nama Nabi itu dengan solawat. Bahkan dikatakan Nabi orang pelit, al-bakhil, siapa? Man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Disebut namaku di sisinya tapi dia tidak bersolawat ke aku. Artinya pelajarannya apa Bapak Ibu? Biar tidak dikecek Nabi pelit, biar tidak diomongkan Nabi celaka, rugi. Maka setiap menyebut nama Nabi atau terdengar nama Nabi yang Nabi sebut, kita diajarkan sambunglah dengan sholawat. Dan yang ketiga, siapa orang celaka tadi kata Nabi? Kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa masuk surga. Artinya tidak berbaktinya ke orang tua, nyodurhaka, disio-siokan orang tuanya,
pintu surga terdekat itulah orang tua, dan pintu surga termudah lewat masuknya itulah lewat orang tua. Al-walidu awsatu abwabil jannah, kata Nabi, orang tua itu adalah tengah-tengahnya pintu surga. Pintu tengah, pintu yang paling mudah dimasuki. Kalau tidak bisa masuk lewat itu, nak lewat pintu yang mana lagi? Sementara itu yang paling mudah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum keluar segala kami tutup. Selesai Mas? Baik. Tanya jawab. Silakan Bapak Ibu tanya jawab. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kami persilakan para jamaah. Oh, silakan Pak. Jadi kan kita katanya tikaplah di masjid, itu yang itu harus di masjid apa kalau di musola gimana? Kan ada yang musola tuh, dan kadang-kadang kan namanya di kampung itu jauh dari masjid tuh, kadang-kadang dan di musola. Apa harus di masjid itu ya Pak? Baik Bapak Ibu, musola dan masjid. Ya, ini istilah kita kan. Musola itu secara bahasa artinya dari kata sholla, yusolli. Musola itu artinya tempat sholat. Kalau masjid itu dari kata sajadah, yang artinya sujud. Maka masjid itu artinya tempat sujud. Kita itu sering memisahkan musola dan masjid, karena kita menganggap masjid itu dipakai khutbah Jumat, sholat Jumat. Kalau musola tidak ada sholat Jumat. Itu di istilah kita. Tetapi boleh tak kita itikaf di musola? Apakah musola bagian dari masjid? Sama. Ketika kita masuk musola, apakah ada sholat sunat tahiyatul musola? Ada tak Pak Abu? Maksudnya tahiyatul masjid? Tetap ada. Kapan dia masuk musola tetap tahiyatul masjid? Selama musolanya permanen. Selama memang musola itu dipakai untuk sholat 5 waktu. Maka masuk pun ke situ tetap kita disunahkan sholat dulu tahiyatul masjid. Niatnya tetap tahiyatul masjid, tidak usah dirubah tahiyatul musola. Tetap tahiyatul masjid. Selama musolanya itu permanen. Tapi kalau musola mungkin di ruangan kantor, hari kau di siko, besok di siko musola, besok pindah, maka tidak ada tahiyatul musola, tidak ada tahiyatul masjid, dan tidak ada itikaf di situ. Tapi ketika musola itu walaupun kecil, tapi dia memang permanen untuk tempat sholat, hanya untuk tempat sholat, maka dia pun sama dengan masjid. Maka itikaf di situ boleh, sama dia statusnya dengan masjid Bapak. Betul? Masjid. Tidak. Kalau dalam rumah, kan musola tadi dia satu bangunan permanen hanya untuk sholat. Kalau di rumah kita buat musola, apakah itu bagian dari itikaf? Tidak, karena masih bergabung dengan rumah. Maka itikaf itu di masjid. Tapi boleh tak menghidupkan malam qadar di rumah? Ya boleh. Tapi kan tidak ikut Nabi sunnahnya. Tapi untuk ngadam banyak aja di rumah baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau baca Quran, boleh menghidupkannya. Tapi kalau nak sempurna menghidupkan sunnah Lailatul Qadar itu yang dia ajarkan Nabi, iktikaf itu di masjid. Jadi kalau di masjid itu namanya iktikaf, kalau di rumah bukan iktikaf, itu nyekap namanya. Misalnya. Wallahu a'lam. Begitu, Pak. Ya, silakan Pak. Izin Pak Ustadz. Ya Pak. Tadi pagi saya dengar pengajian Pak Ustadz. Ya. Katanya haram bagi umat muslim untuk memajang foto di dalam rumah, karena itu akan membuat malaikat tidak masuk rumah kita. Katanya itu kan Pak Ustadz, yang mohon pencerahannya. Tapi dijawab sama anggota majelis itu tadi, di rumah paman saya banyak foto, katanya minggu kemarin meninggal, katanya malaikat maut masuk dalam rumah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Betul juga ya Pak. Kalau cuma gara-gara itu kan jadi memang ada hadis Bapak, la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun waswar wa tamasil. Tidaklah masuk ke dalam rumah malaikat, tidak masuk ke dalam rumah yang dia di situ ada anjing, ada lukisan, ada patung. Nah, ikau Bapak Ibu hadisnya. Tapi yang dimaksud malaikat mana? Bukan malaikat maut yang tidak masuk rumah itu, malaikat rahmat.
Ya kalau malaikat tidak masuk, kita melihara anjing kan gara-gara itu. Aman, kita tidak mati-mati berarti. Jadi mati-mati. Jadi yang disebut tidak masuk malaikat itu masuknya berarti malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Nah, betul itu Bapak. Nah, kalau anjing sepakat para ulama tidak masuk malaikat. Karena ada kasus di masa Nabi. Jibril itu pernah berjanji ke Nabi. Pada asar kau datang. Ditunggu-tunggu ke Nabi. Jibril tidak datang-datang. Baru kali ikut tumben-tumben Jibril ingkar janji sama Cak Caleg. Ibaratnya. Caleg zaman dulu maksudnya Pak. Kalau zaman kini kan tidak. Tidak ada lagi. Nabi. Ya tidak segala caleg dah Pak. Ada oknum caleg. Jadi tumben-tumben Jibril tak datang. Ternyata tertengok ke Nabi ada di bawah tu ada seekor anak anjing. Nabi panggil Aisyah di sini, "Ya Humairah, keluarkan dua anjing." Selesai anjing dikeluarkan dari rumah Nabi, jadi tidak tahu dari mana anak anjing itu masuk. Habis itu baru datang Jibril. Nanya Nabi kepada Jibril, "Kenapa baru datang? Cak mana kau nak datang ada anak anjing?" Bayangkan anak anjing aja penghulunya malaikat Jibril tidak bisa masuk. Apa lagi induk anjing dalam rumah tu? Artinya memang itu memang betul. Bukan berarti kita benci ke anjing, tidak. Anjing makhluk Allah. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang salah dalam ciptaan Allah. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang salah sia-sia dalam ciptaan Allah. Dan kita tidak boleh juga benci anjing. Cuman kita tidak boleh melihara anjing di rumah. Ulama membolehkan melihara anjing kapan? Ketika bukan bagian dari rumah. Misal di kebun kita banyak binatang buas, maka di situ kita taruh anjing biar tidak bisa masuk binatang buas. Boleh, ulama membolehkan. Tetapi ketika di rumah, masalahnya adalah malaikat rahmat tidak masuk. Lah kalau malaikat rahmat tidak masuk, maka setan yang banyak menguasai rumah kita. Maka itulah perangai di rumah itu perangai setan. Ia bawaan kita malas solat, kan itu kan setan. Nengok anak rengam, nengok bini tetangga senang, itu kan gara-gara setan. Itu gara-gara setan. Nah, iko Bapak Ibu, kalau anjing sepakat ulama. Yang kedua, suar itu iko yang jadi masalah Bapak. Suar itu artinya lukisan. Maka kalau lukisan makhluk hidup, sepakat ulama. Lukisan makhluk hidup, melukis ya Pak, dibuat. Melukis dan patung makhluk hidup. Hati-hati Bapak, kan galak kita ditabur tuh. Beli Gucci, beli apa? Keramik gajah, galak ibu-ibu. Keramik binatang, celengan ayam. Itu bagian dari patung dan malaikat rahmat tidak masuk. Nah, Aisyah pernah Bapak merendo, bahasa kita merendo kucing di kain. Kemudian dijadikan hordeng, kalau istilah kita kini hordeng. Kata Nabi, turunkan dia. Kenapa? Karena ada rendoan kucing tadi. Jadi melukis binatang, makhluk hidup, binatang kan makhluk hidup itu binatang dekat manusia, itu dilarang kayak Nabi. Malaikat tidak masuk. Tapi Aisyah tidak membuangnya, dibungkusnya untuk jadi sarung. Untuk apa? Bukan sarung, sarung pantal. Untuk sarung pantal. Dan Nabi tidak melarang. Dari sika ulama menyimpulkan yang dilarang itu memajang. Jadi yang dilarang itu memajangnya. Karena kenapa? Ternyata disitulah tempat bersemayamnya setan. Setan itu bersemayam, apalagi orang-orang tua dulu Pak, palak kandung rusuh kan, jadi hiasan rumah. Itu senangnya setan di matanya, dan itu kan bangkai. Jadi situnya bersemayam, di situ tempat main. Maka dilarang. Nah, jadi lukis anjing, lukisan makhluk hidup dan patung makhluk hidup, itulah hadisnya. Cuman ada yang berbeda. Apakah foto? Nah, itu masalahnya. Apakah foto itu masuk dalam lukisan? Ulama berbeda pendapat tentang foto. Pendapat ulama pertama menyamakan foto dengan lukisan. Maka mungkin Ustaz tadi ikut sepakat dengan pendapat ulama bahwa foto itu bagian dari lukisan. Itu mungkin. Tetapi kita tidak menafikan ada pendapat ulama kedua. Tidak ada, foto itu kan pantulan diri kita. Dia bukan dibuat. Sebagaimana kita bercermin aja berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fasinul khuluqi. Bercermin dengan foto apa bedanya? Dan dia bukan bagian dibuat, dia pantulan diri kita. Kecuali kalau kita dilukis, itu yang tidak boleh. Kalau Pak Ustadz ngikut yang mana Pak Ustadz? Kalau Bapak? Berat pertanyaannya. Kalau kami Bapak, kami sepakat dengan pendapat pertama. Alasan kami kenapa? Sederhana, kehati-hatian. Maka kami di rumah bukan tidak ada foto, foto kami ada. Tapi foto kami taruh di album, tapi tidak dipajang. Yang khawatir itu dipajang.
Yang khawatir dipajang. Karena kenapa? Karena lebih, kan dalam prinsip itu lebih baik hati-hati. Dalam beribadat kan lebih baik berhati-hati. Kalau gara-gara ikut dipajang, kenapa akhirnya malaikat rahmat tidak masuk, akhirnya setan yang masuk rumah kita, lebih baik udahlah, tidak pernah kami majang foto. Maka di rumah kami tidak ada foto. Tidak ada foto yang dipajang maksudnya. Tapi foto banyak kami taruh di album. Begitu juga kalender, Pak. Kalender ketika ada gambar, kan kalender murah tu kan, tu gambar-gambar. Kadang gambarnya tidak selesai pakaiannya kan. Yang makin murah kalender, makin seksi gambarnya tu. Nah, kalau kami tutup gambarnya, kami tempel ke kertas, tetap dipajang, tapi dia tertutup. Kalau dibuangkan juga mubazir, maka tidak dibuang. Maka yang dilarang itu kan, yang ditakutkan itu majang, karena memang di situ di matonya itu disenangi setan. Setan itu kelak bersemayam di situ. Begitu Bapak. Tapi ada pendapat ulama yang kedua, berbeda foto dengan lukisan. Maka masih banyak orang mana lukisan. Oh, berarti ikut pendapat ulama kedua. Ketika foto tidak sama dengan lukisan, ulama membolehkan pendapat kedua. Masuk foto kiai nggak boleh dipajang katanya gitu Pak. Foto kiai tidak boleh dipajang, Bapak, betul, kalau meyakini gara-gara itu keberkah. Maaf Bapak, ada rumah makan. Banyakkah rumah makan tuh? Banyak bawa foto, ada foto seorang buya. Dia majang itu kami tanya. Kami kan pertama heran, ngapalah setiap rumah makan kok ada foto buya. Siapa buya? Searching lah, tanya lah. Oh ternyata buya kok kebal, buya kok majang foto kok biar laris. Nah di sikolah yang salah. Memajangnya biar laris, dah sirik kita. Kalau memajangnya tadi foto, kalau memang itu foto boleh. Tapi kan itu kan dilukis. Ketika itu dilukis, nah di siko ulama tadi melarang lukisan. Itu Bapak. Maka kalau kami kehati-hatian, sama aja kayak lukisan, tapi pendapat kedua dibolehkan. Wallahu a'lam. Habis Pak Bu? Lanjut Pak Ustaz. Oh lanjut. Saya mau nanyakan ini Pak Ustaz. Waktu sholat Jumat itu kan ada yang khutbah sudah masuk mimbar, tapi ada makmum yang datang itu sholat sunnah itu Pak Ustaz. Terus sama yang khutbah lagi menyampaikan khutbah, dia tertidur, itu apa termasuk yang sia-sia atau gimana itu Pak Ustaz ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Kalau dia tidak ada niat nak tidur, tertidur dibolehkan, dimaafkan. Tetapi niat tidur niat nak masuk masjid, sebelum khutbah mau nak tidur. Maka itu termasuk sia-sia. Tapi dia niatnya memang nak khutbah, nak dengar khutbah. Tertidur Bapak Ibu, itu dimaafkan. Tapi usahakan jangan tertidur. Tapi niat ke masjid ada AC mau nak tidur. Niatnya nak tidur, di situ jadi sia-sia. Karena niatnya. Karena memang niat itu Bapak Ibu penentu amal. An-niyatu ahammu minal amal kata Nabi. Niat itu kadang lebih penting daripada amal. Artinya kalau dia tertidur tidak sengaja, tetap sah sholat Jumatnya, insya Allah tidak sia-sia. Tapi menyengaja dia untuk tidur, di situ sia-sia. Maka orang kan banyak tuh sengaja nak tidur, mana buktinya? Ngambil sap paling